Selamat pagi, hari ini kita melanjutkan kuliah kita K3 tentang memasuki silo atau ruang tertutup. Apa itu ruang tertutup? Adalah sebuah ruangan yang dapat dimasuki manusia, tetapi banyak memiliki sisi tertutup. Contohnya adalah silo, ya. Kemudian tangki, ya, tangki bahan bakar di kapal, atau ruang penyimpanan minyak di kapal tanker, ya, atau terowongan di dalam tanah atau terowongan di tempat lain, ya. Yang penting ruang ini tertutup. Sehingga apa? Sehingga bahayanya muncul. Misalnya apa? Ada keracunan, ya, ada keracunan. Keracunan muncul dari mana? Karena misalnya silo tersebut atau confined space tersebut digunakan untuk menyimpan minyak, baik minyak goreng atau minyak tanah atau BBM atau bahan kimia lain, sehingga uapnya dapat menyebabkan keracunan. Kedua adalah kurangnya oksigen, ya. Karena kurangnya oksigen maka bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Ketiga adalah debu, ya. Misalnya kalau silonya itu nanti kemarin dipakai untuk mengangkut pasir atau dipakai untuk mengangkut tepung, ya, dan sebagainya, yang nanti bisa menyebabkan debu. Kemudian ada resiko kebakaran dan ledakan. Misalnya kalau silonya kemarin dipakai menyimpan biji plastik, menyimpan minyak, baik minyak goreng maupun BBM atau oli mesin dan sebagainya, ya. Jadi ini harus diperhatikan. Kemudian bahaya yang lain muncul adalah bahaya panas, ya. Temperaturnya tinggi sehingga nanti membuat dehidrasi bagi orang yang bekerja di dalamnya. Nah, kalau kita bekerja di silo, kita lihat di sini minimal ada 2 orang yang bekerja, tidak boleh hanya 1 orang. Kenapa? Karena orang yang di luar, ya, ada 1 orang yang menunggu di luar, memastikan bahwa tidak terjadi sesuatu bagi orang yang bekerja di dalam, sehingga mereka selalu komunikasi. Kalau komunikasi tidak lancar, maka diindikasikan terjadi gangguan atau situasi bahaya bagi orang yang bekerja di dalam. Makanya yang bekerja di ruang confined space ini harus minimal 2 orang. Ya, sebelum masuk ke confined space ada peraturan-peraturan yang harus diikuti. 1, pilihan yang ada itu telah dilakukan dan tidak memungkinkan. Misalnya apa? Misalnya nanti kita melihat bagaimana memasuki ruang confined space ini dihindari sebisa mungkin. Misalnya dengan menggunakan kamera, ya, menggunakan kamera dengan lampu senter kalau misalnya hanya untuk mengecek kondisi, ya. Kemudian dilakukan dengan robot kalau hanya untuk mengecek kondisi dan sebagainya. Jadi kita berusaha menghindari untuk memasuki ruang silo. Tetapi jika tidak dimungkinkan, maka harus ada prosedur. Yang pertama adalah surat izin, ya, surat izin. Kemudian surat izin ini nanti disampaikan ke semua pegawai, hey, bahwa orang ini A dan B akan masuk ke ruang silo nomor ini pada jam sekian dengan tugas atau tujuan melakukan ABCD, ya. Jadi jelas ke semua bagian, karena jangan sampai ada orang masuk silo kemudian silonya diisi minyak tanah karena tidak tahu bahwa ada orang yang masuk ke silo tersebut atau ke tangki tersebut, atau silonya kemudian disemprot dengan menggunakan air panas atau uap panas untuk membersihkan. Nah, makanya itu penting bagi orang untuk tahu apa yang dilakukan pegawai atau pekerja ketika berada di dalam silo, ya. Kemudian semua tenaga kerja yang terlibat harus punya kompetensi. Misalnya dia punya kompetensi dari sisi K3, bagaimana menggunakan perlengkapan K3, tabung oksigen, kemudian masker, kacamata Google dan sebagainya. Kemudian tahu bahaya-bahaya yang muncul. Misalnya kalau dia silonya atau confined space ini tangki minyak, maka dia tidak boleh sembarangan ngelas. Ya, kita kemarin lihat ada kebakaran tanker di Medan, ya. Itu terjadi mungkin karena pada proses pengelasannya atau pengerjaannya tidak dilakukan dengan hati-hati, sehingga sisa minyak yang ada di kapal tanker tersebut terbakar dan kemudian merembet ke bagian lainnya, ya. Kemudian sumber energi yang mempengaruhi ruangan tersebut diisolasi
udara panas, air, listrik, bahan bakar, ya semua sudah dihentikan, di stop selama orang yang pekerja tersebut masuk. Makanya komunikasi ini penting supaya tidak ada kecelakaan, ya. Kemudian dilakukan analisa udara untuk tahu kandungan oksigennya berapa. Misalnya di tangki minyak, itu kandungan oksigennya bisa turun karena digantikan oleh gas-gas lain, misalnya sulfur, kemudian CH4 yang menguap dan sebagainya, ya. Sehingga harus diperhatikan bahwa ada ketersediaan oksigen yang cukup. Kemudian flammable gas atau vapor itu juga di bawah persentase yang bisa menyebabkan kebakaran, ya. Itu dipastikan. Kalau belum bisa dipastikan, maka harus dilakukan pengurasan dan peniupan oksigen atau udara segar. Ya, jadi ada dua metode yang harus dilakukan dengan benar. Satu, kita tiupkan, ya, kita tiupkan ke dalam udara segar supaya konsentrasi gas berbahaya yang di dalam confined space ini berkurang. Kemudian juga kita hisap pada beberapa kasus untuk meyakinkan bahwa semua gas berbahaya ini nanti sudah kita tarik keluar, ya. Kemudian tempatkan tenaga yang standby seperti tadi untuk meyakinkan bahwa pekerja yang di dalam kalau mengalami gangguan atau bahaya secara tiba-tiba, maka ada orang di luar yang langsung mengetahui dan bisa memberikan prosedur. Prosedurnya misalnya apakah langsung mengizinkan pertolongan atau harus meminta bantuan untuk menolong rekan yang di dalam confined space ini. Ya. Misalnya, ya, seperti saya sampaikan tadi, kita berusaha meminimalkan risiko dengan tidak mengirimkan orang masuk ke dalam confined space. Misalnya melakukan pekerjaan dari luar. Ya, kalau misalnya kita tugasnya ngecek kondisi, berapa level air, berapa level bahan bakar, ketinggiannya berapa, kita bisa menggantikannya dengan tidak mengirim orang, yaitu misalnya dengan menggunakan peralatan, ya. Kemudian melakukan inspeksi pengambilan sampel, ya, sebelum dan selama pengerjaan di dalam confined space, ya. Tuh. Jika prosedur masuk tidak dapat dihindari, maka patuhi sistem kerja yang benar. Pastikan penunjukan supervisor, tenaga kerja yang dilatih sesuai dengan pekerjaan ini. Seperti saya sampaikan tadi, prosedur isolasi, terutama isolasi aliran massa dan energi, listrik, bahan bakar, air, uap panas, ya, debu atau bahan material lainnya. Kemudian pembersihan sebelum masuk, pembersihan maksudnya debunya dibersihkan, minyaknya dibersihkan, dikuras dulu. Kemudian kalau perlu dibersihkan dengan air lagi supaya konsentrasi minyaknya berkurang. Kemudian kita tiupkan oksigen, ya, kita hisap udara yang di dalam confined space tersebut, ya. Melakukan pengecekan ukuran pintu masuk sehingga apa? Sehingga ketika kalau terjadi bahaya, tiba-tiba muncul api, orang dapat keluar dengan cepat, tidak perlu mengantri dengan waktu lama. Ya, makanya kalau ada banyak pintu, maka semua pintu harus dibuka. Karena kalau ada kebakaran, maka semua orang bisa keluar dengan cepat tanpa harus mengantri, ya. Kemudian penerangan khusus, peralatan, ya, apalagi kalau di tempat gelap. Kemudian sediakan alat bantu pernafasan sesuai kebutuhan. Makanya kita tadi melihat gambar bahwa orang membawa tabung oksigen sendiri. Ya. Ini adalah prosedurnya, misalnya pengecekan fungsi alarm. Kalau orang di dalam confined space yang panjang, itu kalau berteriak mungkin suaranya nggak kedengaran. Makanya dia dikasih alat untuk menekan alat tersebut, alarm, ya, yang remote, tidak dengan kabel, sehingga orang yang di atasnya atau di manapun bisa mendengar. Kemudian juga kadang-kadang memasuki ruang confined space membawa tali, ya, membawa tali. Dan tali ini nanti diolor supaya orang tahu bagaimana rute dia, ya, kayak labirin. Kalau kita masuk ke dalam labirin atau confined space, ya, labirin yang permainan untuk mencari arah itu, kita harus membawa tali supaya tahu, oh saya tadi lewat sana, oh saya tadi belok kiri, oh saya tadi lurus ke depan, di depan baru belok kiri dan sebagainya, ya, itu yang penting. Kemudian kemampuan regu penyelamat,
kita tidak bisa mengandaikan bahwa tidak akan terjadi kecelakaan, tetapi kita harus mengandaikan kalau terjadi kecelakaan apa yang harus kita lakukan. Makanya di tentang K3 bahan kimia kemarin kita tidak bisa mengasumsikan bahwa tidak akan pernah terjadi kecelakaan. Dengan mengasumsikan bahwa suatu saat akan terjadi kecelakaan, maka di K3 kimia kemarin kita sediakan semprotan atau pancuran untuk mencuci rambut, kulit, atau mata kalau terkena cairan kimia. Kita juga menyiapkan prosedur, misalnya dengan kalau sampai bahan kimia ini terhirup hidung atau masuk ke mulut, diminum, apa harus dilakukan. Semuanya kita harus berpikir bagaimana kalau kecelakaan ini terjadi. Kita tidak boleh berpikir bahwa tidak akan terjadi kecelakaan, ya. Nah, ini contohnya, ya, kita melakukan pengerjaan di sini, ya. Kita tiupkan oksigen. Ya, kita tiupkan oksigen untuk mengurangi konsentrasi gas berbahaya yang di sini. Misalnya ini adalah tangki bahan bakar, bekas bahan bakar. Maka kita tiupkan oksigen, kemudian kita tarik juga untuk mengurangi konsentrasi uap dari bahan bakar. Kemudian kita lihat di sini ada tali untuk meyakinkan bahwa pekerjanya tidak ada masalah, atau kalau dia nanti masuk ke ruangan yang lebih dalam, dia tahu rute keluarnya karena bisa dilakukan dengan mengikuti tali tersebut. Kemudian ada standby worker yang ada di luar. Jadi pekerja kedua ini jangan di dalam. Kalau kedua-duanya di dalam, kalau satu pingsan, yang kedua pingsan, maka tidak ada yang menolong. Ya, jadi pekerja kedua harus di luar dan komunikasi. Apakah kamu baik-baik saja dan seterusnya. Ya. Kemudian juga dilengkapi alarm kalau misalnya dia confined space-nya terlalu dalam sehingga tidak mungkin berkomunikasi verbal lewat mulut, maka harus dilakukan lewat alarm, ya. Tuh. Oke, kita lihat video confined space-nya, saya kira lebih menarik, ya.